Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan pada diri sebelum membeli barang. Meski sering kalap ketika belanja, kamu mungkin butuh tips membeli barang berikut ini. Belanja merupakan kegiatan yang bisa membuat siapapun merasa senang. Karena terlalu senang, orang-orang hingga terburu-buru dan lupa apa saja yang dibeli dan berapa banyak uang yang sudah dihabiskan. Oleh sebab itu, tips membeli barang pertama untuk kamu ketika menyukai suatu benda dan ingin membelinya adalah jangan langsung membeli. Pertimbangkan sejenak keputusanmu dengan menanyakan pertanyaan berikut pada diri sendiri. Yang pertama, seberapa mendesak memiliki benda tersebut? Iseng melihat barang di situs belanja online dan tiba-tiba ingin membelinya. Kejadian seperti ini pasti sering banyak dialami. Cara beli barang di toko online yang sangat mudah dan juga sangat mendukung, belum lagi kini sudah ada pembayaran yang praktis melalui ponsel. Namun apa yakin setelah itu kamu tidak menyesal? Bagaimana jika barang yang dibeli tidak benar-benar dibutuhkan? Barang tersebut akhirnya hanya akan tersimpan hingga ada saat yang tepat untuk memakainya. Untuk menghindari situasi seperti ini, saat menemukan barang lucu dan ingin membelinya, tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu sangat membutuhkannya? Apakah memiliki barang tersebut sangat mendesak? Apakah kamu harus memilikinya sekarang? Ada benda yang bagus dan mungkin memang bermanfaat untukmu, tapi tidak untuk saat ini. Jadi kenali dulu terlebih dahulu kebutuhanmu saat ini sebelum kamu belanja. Kedua, apakah fungsi barang bisa digantikan? Seringkali orang membeli barang yang serupa dengan yang sudah dimiliki. Misalnya, sepatu warna hitam. Meski sepatu bisa berbeda model, tapi model yang manapun mungkin bisa digunakan untuk berbagai situasi. Jadi untuk apa punya banyak? Walaupun tidak salah memiliki lebih dari satu atau dua. Untuk mengendalikan diri dari pengeluaran dan belanja, kamu perlu melakukan ini. Tanyakan pada diri sendiri apakah kamu sudah memiliki barang dengan fungsi yang kurang lebih sama dengan barang yang ingin dibeli. Kalau iya, ada baiknya maksimalkan barang yang ada di rumah. Bisa saja walau hanya punya satu, benda itu pun jarang digunakan. Jadi jangan sia-siakan pembelian sebelumnya dengan membeli barang baru. Ketiga, apakah barang itu memiliki fungsi khusus? Barang berfungsi khusus akan sulit digantikan dengan benda lain karena memiliki fungsi tertentu. Karena itu, kamu tidak punya pilihan selain membelinya. Misalnya saja, payung atau jas hujan. Apalagi jika sudah memasuki musim hujan, kamu bisa menganggarkan uang untuk membeli barang-barang dengan fungsi khusus seperti ini. Selain itu, karena benda ini akan dibutuhkan untuk waktu yang lama, pilihlah dengan kualitas yang baik agar awet dan kamu tidak perlu membelinya berulang-ulang kali dalam waktu yang berdekatan. Keempat, apakah pembelian barang sesuai dengan kebutuhan? Pertanyaan penting sebelum membeli barang baik online ataupun tidak ialah melihat kebutuhan yang dimiliki. Jangan sampai kamu hanya menumpuk barang di rumah tanpa pernah digunakan. Pertanyaan ini bisa menjadi tips membeli barang yang sangat penting karena mungkin bisa mengendalikan keinginan berbelanja kamu. Sebelum membeli, tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu membutuhkan barang ini? Apakah barang ini sangat penting untuk mendukung kegiatanmu? Jika jawabannya tidak, kamu bisa berhenti dan tidak perlu melanjutkan belanja. Untuk memudahkan, kamu bisa membuat daftar belanja yang dibutuhkan dan tidak. Tentukan anggaran dan belanjalah mengikuti daftar tersebut. Kelima, apakah harga barang tidak melebihi anggaran? Hati-hati ketika berbelanja, karena jika mengikuti keinginan kamu bisa saja berbelanja tanpa memikirkan harga. Lebih buruknya lagi, harga barang melebihi dari anggaran belanja bulanan. Jika sudah begitu, harus bagaimana? Oleh sebab itu, sebelum hal tersebut terjadi, cegah dengan berbagai persiapan. Selain terus mengingatkan diri, belanjalah dengan teliti. Perhatikan harga dan ingat berapa anggarannya yang kamu punya. Jika harga barang melebihi anggaran, kamu bisa menunda membeli barang tersebut dan menganggarkannya di bulan depan. Ingat, jika anggaran berantakan, keuanganmu juga bisa menjadi kacau. Keenam, apa bisa didapat dengan harga lebih murah? Belanja online biasanya menyediakan banyak pilihan, tidak hanya promo, tapi juga barang. Ada banyak barang serupa tapi dengan harga yang berbeda-beda. Jadi jangan langsung membeli, carilah terlebih dahulu pilihan lain yang lebih menguntungkan. Jika bisa membeli lebih murah, kenapa harus beli yang mahal? Bukan hanya harga yang lebih murah, tapi cari juga yang memiliki kualitas lebih baik dengan harga yang sesuai.
Bisa juga cari toko yang memberikan promo menarik seperti gratis ongkir atau potongan harga. Meskipun terlihat tidak terlalu signifikan, potongan beberapa puluh ribu bisa meringankan pengeluaran. Ketujuh, apakah kamu sudah memiliki barang yang sama? Pertanyaan ini tidak boleh dilewatkan. Jangan lupa bertanya pada diri sendiri, apakah kamu sudah memiliki barang yang sama? Jika sudah ada, untuk apa menumpuk barang dengan fungsi yang sama? Meski model, kualitas, atau harga berbeda, jika sudah ada barang yang dimiliki, pembelian berikutnya bisa terasa sia-sia. Belum tentu pula kamu bisa menggunakan keduanya dengan maksimal. Jadi hindari belanja barang yang sama meskipun kamu belanja online dengan harga murah. Kedelapan, dan yang terakhir adalah seberapa sering kamu akan memakainya. Seberapa sering kamu menggunakan suatu benda bisa menunjukkan seberapa penting atau dibutuhkannya benda tersebut. Jadi jika tergiur belanja, coba tanyakan terlebih dahulu, apakah barang itu akan sering kamu pakai? Atau hanya sesekali dan tidak terlalu berguna? Kalau jawabannya tidak terlalu sering atau bahkan tidak sama sekali, untuk apa dibeli? Kalaupun dibeli, benda tersebut mungkin hanya akan memenuhi tempat rumah. Akan lebih baik lagi memanfaatkan apa yang sudah kamu punya sehingga tidak ada pembelian yang tidak sia-sia. Pertimbangkan dengan baik setiap pembelian, dengan begitu pengeluaran bisa lebih terkendali dan benda yang dibeli pun bisa benar-benar memberikan manfaat. Jangan lupa bertanya pada diri sendiri agar kamu bisa belanja lebih cermat dan hemat. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.